Maaf, karena mendekati Isya dan setelah adzanul Isya nanti ada sholatul Isya, supaya tidak terganggu orang yang sholat ada di masjid, maka Yasin dan tahlil ditunda, kemudian setelah itu sampai selesai insyaallah. Nah itu untuk mengisi waktu, Habib Hashim bin Abdullah Segaf dari Banyuwangi akan memberikan ceramahnya sampai adzanul Isya, dan mungkin disambung setelah adzanul Isya 5 menit, setelah itu baru baca Yasin dan tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu daripada taman-taman surganya Allah, dengan penuh pengharapan dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di taman surga yang ada di dunia. Pada malam hari ini kita dikumpulkan pula di taman surga di akhirat bersama kekasih-kekasih Allah, bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita menghadiri pada malam hari ini haul orang yang pantas untuk mendapat titel agung. Agung di hadapan manusia dan agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Dan kita saksikan bersama barusan anak-anak kita yang telah dituntun oleh orang tuanya untuk menjadi manusia yang mulia dan manusia yang agung, karena kriteria kemuliaan di hadapan Allah tidak didasari dengan kepangkatan ataupun kekayaan, bahkan nasab sekalipun. Akan tetapi kriteria orang yang mulia atau disebut dengan azim, dan tidak sembarangan orang akan mendapat pangkat azim. Siapakah orang yang azim tersebut? Siapakah orang yang mulia tersebut? Dikatakan bahwa ada 3 kriteria. Yang pertama adalah man alima, orang yang berilmu. Kita saksikan bagaimana orang yang berilmu mendapat kemuliaan, bukan hanya ketika beliau masih hidup, akan tetapi walaupun beliau sudah wafat tahun puluh bahkan ratus tahun, namanya tetap dikenang karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Keberadaan mereka bagaikan hujan yang menyirami, tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Akan hidup setiap daerah yang ditempatinya, sebagaimana Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf menghidupkan kota Pasuruan, yang sampai saat ini beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana khataman Al-Quran dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat yang dihadiri oleh ribuan orang, termasuk adalah kebaikan-kebaikan yang dihidupkan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Ka'annahum libiqa'il ardi amtaru, mereka bagaikan hujan yang menyirami bumi, kemudian tumbuh dari bumi tersebut tumbuh-tumbuhan yang membawa manfaat. Al-Habib Abdul Qadir bagaikan hujan di antara kita bersama, dan kumpulnya kita pada malam hari ini termasuk tetesan-tetesan hujan daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kriteria yang pertama adalah orang yang berilmu. Kita lihat bagaimana anak-anak kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan menjalani hari-hari di pesantren, sampai kita bersama ikut bahagia, bangga dan terharu bagaimana mereka mendapat ijazah atas susah payah dan pengorbanan mereka. Kita doakan ilmu yang diperoleh, yang sudah kita saksikan ijazah telah diterima, akan menjadi ilmu yang membawa bagaikan pelita di tengah-tengah masyarakatnya. Karena mereka yang kita saksikan tadi akan kembali ke masyarakatnya masing-masing, dan disitulah kita akan ketahui bagaimana kemanfaatan ilmu. Semoga ilmu yang diperoleh diterima dari pondok pesantren Sunniyah Salafiyah di bawah asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf, mampu menjadi pelita, mampu menjadi lampu yang menyinari dirinya, menyinari keluarganya, menyinari masyarakatnya, dan mengibarkan bendera Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kriteria orang yang mulia adalah wa'amila, dan mengamalkan ilmunya. Kita ketahui bahwa ilmu bagaikan pohon, dan mengamalkan ilmu bagaikan buah daripada pohon tersebut. Ketika kita menuntut ilmu berarti kita sedang menanam pohon. Ketika kita mengamalkan ilmu berarti kita telah memetik buah daripada pohon tersebut. Saudara-saudara yang memasrahkan putra-putrinya ke pesantren, berarti saudara sedang menanam tanaman-tanaman yang nantinya akan berbuah, dan buah itu akan dinikmati oleh putra-putri Anda, dan akan dinikmati oleh masyarakatnya, dan orang tuanya akan menikmati buah daripada ilmu yang dipelajari oleh anaknya, bukan hanya di dunia, akan tapi turzaqu syafa'atahum yaumal qiyamah, akan mendapat syafaat dari anak tersebut kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tataran yang kedua, kriteria yang kedua orang yang mulia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu bagaikan tanaman, ada kalanya ketika kita menghadiri majlis ta'lim, kemudian setelah pulang dari majlis tersebut kita mengamalkan ilmu, berarti tanah yang ada pada dada kita adalah tanah yang subur. Saat ditanam, seketika itu pula berbuah tanaman tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita ketahui bahwa kriteria yang kedua orang yang mulia adalah orang yang mengamalkan ilmunya, ada kalanya kita mendapat ilmu sekarang, kemudian sepulang dari majlis tersebut ilmu tersebut kita amalkan, berarti kita termasuk tanah yang subur, yang satu kali tanam langsung membuahkan hasil. Ada kalanya kita hadir majlis ilmu saat ini, akan tetapi tidak langsung kita amalkan. Ada tenggang waktu mungkin bulan ataupun tahun, yang pada akhirnya kita akan mengamalkannya. Atau ada kalanya hadir majlis ilmu berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diperoleh. Berarti tanah yang ada pada dirinya adalah tanah padas, yang tidak mampu untuk ditanami, bahkan tidak tumbuh dan bahkan tidak berbuah. Semoga hati kita dijadikan tanah-tanah yang subur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadiri majelis ilmu dan kita mampu mengambil buah dari tanaman yang kita tanam, walaupun hanya sedikit daripada apa yang kita tanam. Fa'mal walau bil ushri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulumati, walaupun hanya 10 daripada apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, itu cukup akan membawa kita dari kegelapan dengan cahaya ilmu yang kita peroleh tersebut dan kita amalkan. Kemudian kriteria yang ketiga, setelah orang tersebut berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, apa cukup untuk menjadi orang yang mulia? Belum cukup. Untuk memperoleh titel azim di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka harus memenuhi kriteria yang ketiga, wa'allama, dan mengajarkan ilmunya. Kita lihat saudara rahimakumullah, beberapa alumni pondok pesantren, termasuk alumni dari pondok pesantren Sunniyah Salafiyah
di bawah asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf yang mengajar di daerah-daerah seluruh Indonesia, bahkan ke negara-negara tetangga, di dalam rangka mengajarkan ilmunya, di dalam rangka mengembangkan ilmunya, di dalam rangka untuk melanjutkan tongkat estafet pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kriteria tersebut dilaksanakan, maka yud'a aziman, pantas orang tersebut untuk mendapat gelar azim, untuk mendapat gelar mulia. Bukan hanya mulia di dalam kehidupan dunia saja, bukan hanya mulia di atas bumi saja, akan tetapi mulia di langit, mulia di tengah-tengah malaikat, dan akan mendapat kedudukan yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, panjenengan yang sudah menuntun putra putrinya ke pesantren, panjenengan yang sudah memasrahkan putra putrinya ke pondok pesantren, berarti panjenengan telah satu langkah menyelamatkan anak-anak panjenengan, sudah satu langkah menyelamatkan panjenengan sebagai orang tua daripada tuntutan-tuntutan anak kelak di yaumil qiyamah, dan satu langkah telah menuntun anak tersebut untuk menjadi manusia yang mulia dan mampu untuk memuliakan orang tuanya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lebih apabila kita memuliakan orang-orang yang mulia tersebut. Kita hadiri haul orang-orang yang berilmu dari satu tempat menuju tempat yang lain. Kita sowan ke orang-orang yang berilmu dari satu pesantren menuju pesantren yang lain. Bahkan kita keluarkan biaya di dalam menghormat dan mengagungkan orang yang berilmu. Hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat akan diberikan oleh Allah, sehingga tidak ada kata, tidak ada kamus yang mengatakan kita berlebih-lebihan menghormat ulama. Tidak ada. Sekuat apapun kita menghormat ulama, asalkan tidak sampai pada tingkat ketuhanan, itu masih tidak ada apa-apanya daripada darajat yang diberikan Allah kepada mereka. Kita sedikit mendengar cerita bagaimana Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidarus, ketika beliau kedatangan seorang tamu, seorang alim daripada syekh, daripada bangsa Al-Amudi, datang ke rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau mengatakan kepada santrinya, coba hitung berapa anak tangga yang dilewati oleh Syekh Al-Amudi sampai kepada rumah saya ini. Dihitung. Kemudian setelah dihitung oleh sang murid, disampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar bahwa ada 50 anak tangga yang dilewati oleh Syekh Al-Amudi sampai mencapai rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Apa kata Habib Abu Bakar? Sembelih 50 kambing untuk menghormat orang alim tersebut. Bayangkan, sembelih 50 kambing. Jadi andai kata kita haul, dikatakan itu menyembelih kambing sekian, itu besar-besaran, itu berlebih-lebihan. Tidak ada lebih-lebihan dalam menghormat orang yang berilmu. Sembelih 50 kambing. Disembelih 50 kambing untuk satu orang alim, Syekh Al-Amudi. Kemudian setelah disembelih, dimasak, Al-Habib Abu Bakar mengatakan, coba tanyakan kepada santri dekat daripada Syekh Al-Amudi, apa daripada daging kambing yang disukai oleh Syekh Al-Amudi tersebut. Kemudian ada satu yang memberikan informasi bahwa Syekh Al-Amudi senang memakan daging kambing, yaitu hatinya. Apa kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni? Kumpulkan hati 50 kambing, suguhkan kepada Syekh Al-Amudi. Disuguhkan satu meja prasmanan berisi 50 hati kambing. Kemudian Syekh Al-Amudi ketika menghadapi hidangan yang sedemikian banyak, berdetak hatinya. Bagaimana Habib ini? Tidakkah israf? Tidakkah berlebih-lebihan? Siapa yang akan makan? Ini kan dibuang-buang nanti 50 hati kambing, hanya saya sendiri yang makan. Ini Habib berlebih-lebihan.
Ketika hati berdetak seperti itu, langsung menoleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni sambil mengatakan akramnal ilma wa qalu israf. Apa kata beliau? Kita ini menghormat ilmu kok dikatakan berlebih-lebihan. Siapa yang akan membuang daging kambing ini? Tafadhal panjenengan makan wahai Syekh Al-Amudi, sekuat dan sesuka hati panjenengan, sisanya akan kami bagikan kepada orang-orang yang menunggu keberkahan daripada orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mau buang-buang. Siapa yang mau membuang? Banyak di luar kita orang yang butuh, yang akan menerima sisa daripada apa yang sampean makan. Maka Syekh Al-Amudi memohon maaf kepada Al-Habib Abu Bakar atas detak hati yang tidak benar tersebut. Habib Abu Bakar mengatakan, andai kata kau datang ke Tarim, kau akan temukan saudaraku yang namanya Husain jauh lebih dermawan daripada saya yang menyembelih 50 kambing. Lau zurta ila Tarim, kalau kau datang ke Tarim, kau akan ketemu dengan akhi Husain jauh lebih dermawan dari saya. Sepulang dari Aden, berangkatlah Syekh Al-Amudi menuju kota Tarim. Masuk kota Tarim, tidak ada rumah yang dituju kecuali rumah Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Idrus, saudara dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ketika masuk ke rumah tersebut, kata tetangganya, mau apa ente datang ke rumahnya Al-Habib Husain? Kasihan, rajulun fakir, orang melarat, akan ngerepoti sampean bertamu. Apa katanya? Tidak, aku sudah datang ke saudaranya menyembelih 50 kambing. Wahada Habib katanya lebih dermawan. Berapa yang akan disembelih nanti? Akhirnya setelah datang waktu ghada, Al-Habib Husain mengeluarkan 1 iris roti, diparuh 2, separuhnya dikasih ke tamunya, separuhnya untuk dia. Dan ini ghada, makan siang. Heran Syekh Al-Amudi, katanya lebih dermawan. Di sana 50 kambing, di sini kok roti separuh. Kata beliau, mungkin kita datang mendadak, belum sempat beleh-beleh. Nanti malam Haji Asya luar biasa. Duduk sampai malam. Ternyata malam Al-Habib Husain keluar hanya bawa 1 roti lagi. Diparuh 2, 1 dikasihkan tamu, 1 separuh dia dimakan untuk dirinya. Dan itu asyaknya, itu makan malamnya. Tamu ini bingung, katanya dermawan, tapi kok roti separuh? Kemudian apa kata, ditanya Al-Habib Husain, saya datang ke Al-Habib Abu Bakar akhukum di Aden menyembelih 50 kambing dan mengatakan akhi Husain akram minni. Lah kat sini kok separuh roti ini gimana? Kok dikatakan lebih dermawan? Apa kata Husain? Shadaqa akhi Abu Bakar, benar akhi Abu Bakar, saya lebih dermawan. Kenapa? Akhi Abu Bakar menyembelih 50 kambing dan dia diberikan kenikmatan kekayaan oleh Allah. 50 kambing tidak sampai seperempat daripada kekayaannya. 50 kambing tidak sampai separuh, bahkan seperempat, bahkan 1/8 dari kekayaannya, belum sampai. 50 kambing sedikit untuk akhi Abu Bakar. Tapi aku malam ini hanya punya 1 roti, aku paruh menjadi 2, kamu separuh, aku separuh, berarti aku sudah memberikan 50% kekayaanku untuk kamu. Wa ana akram min akhi, saya lebih mulia. Nah itulah sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa mengungguli yang 1000 atau 100.000 dirham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberikan pelajaran menghargai pemberian, bukan hanya melihat nominal pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberi. Terkadang kita didatangi oleh seseorang disumbang 5 juta, kita sudah terheran-heran, tapi tetangga kita ngasih 5.000 kita abaikan. Padahal dia yang ngasih 5.000 gajian cuma 10.000, ngasih 5.000 berarti separuh dari kekayaannya. Yang nyumbang 55 juta, mobilnya saja 400 juta, 5 jutanya tutupnya ban saja. Kita sudah menyanjung-nyanjung, memberikan tempat yang mulia, kedudukan yang mulia, kita jemput di depan, kita kasih waktu untuk berbicara dan seterusnya. Hanya nyumbang tutupe ban saja. Yang 5.000 dan itu kemampuannya kadang-kadang kita abaikan. Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Kadang-kadang 1 rupiah mampu mengungguli pahalanya yang 100.000 rupiah. Demikian semoga menjadi pelajaran bagi saya dan panjenengan semua insyaallah, dan kita doakan anak-anak kita yang sudah 1 langkah untuk menuju kemuliaan, mampu berilmu, mampu mengamalkan ilmunya dan mampu mengajarkan ilmunya di masyarakat sehingga yud'a aziman, akan dijadikan dan dipanggil dengan julukan Al-Azim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf